Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafaqarral ladzina utul kitaba illa min ba'di ma za'athumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran yang berjalan, puncak alak, puncak semesta, puncak rasionalitas, puncak intelektual, puncak intelijensi, puncak kebaikan, puncak kebenaran. Selama ini mereka begitu mengagung-agungkan kitab suci mereka, begitu mengagung-agungkan Taurat-Taurat mereka, Injil-Injil mereka, dan kitab-kitab Majusi mereka. Seolah-olah mereka tuh adalah yang paling benar, yang paling hak, yang paling mendapat restu langit dan bumi, agama yang berjalan di dalam lurus dan kebenaran. Walaupun logika-logika mereka, batin-batin mereka, hawa-hawa nafsu mereka sudah sangat jelas, hilang kefitrahan mereka selama tidak mempercayai ketauhidannya Ibrahim, tidak mempercayai ketauhidannya Nuh, tidak mempercayai ketauhidannya Adam, tidak mempercayai ketauhidannya Imran. Tidak Tuhan selain Allah. Sehingga ketika Al-Quran yang berjalan ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi bukti yang paling nyata. Pada saat itu Allah menurunkan cahaya yang sudah dipersiapkan sebelum alam semesta ini hadir, terpecah belah menjadi dua. Benar-benar seperti doa Nabi Ibrahim ketika, ya Allah, berilah aku keturunan yang dimana nanti mereka akan menjadi seperti bintang-bintang yang menerangi cahaya malam, gelapnya malam. Allah merestui, namun tidak bagi mereka yang ingkar terhadap kebenaran, terhadap kebaikan, yaitu bahwa tiada Tuhan selain aku. Dan ahli kitab ini terpecah belah menjadi dua. Ketika misi-misi dari raja-raja yang besar dikirim untuk melawan Rasulullah, baik sebelumnya dengan peperangan, didahului dengan dialog-dialog, selalu dipatahkan. Malah banyak yang ajaibnya malah mencintai Rasulullah, malah menjadi pengikut Rasulullah. Sebelum kemenangan diraih oleh Rasulullah, begitu tidak ada satupun berhala di Ka'bah. Pada masa perjuangan awal-awal, Abu Sufyan dan kawan-kawan itu menggunakan intelektual mereka, menggunakan pejabat-pejabat yang tinggi di kalangan mereka, dan selalu dipatahkan oleh Rasulullah. Dan saking keselnya Abu Sufyan, aku udah hampir putus asa nih. Setiap orang yang kita suruh untuk meyakinkan bahwa ketidakbenaran ajaran yang dirisalahkan oleh Muhammad, kok mereka malah menjadi pengikut Muhammad. Padahal mereka itu orang yang cerdas, orang yang tinggi intelektualnya. Saking betenya itu Abu Sufyan, sampai segala cara dihalalkan akhirnya, berupa usaha-usaha untuk meneluh dan sebagainya macamnya, berusaha untuk mengisolasi Bani Hashim, berusaha untuk menindas para pengikutnya, kaum-kaum budak, seperti ada
pengikut Rasulullah yang dibakar di tengah matahari hanya untuk percaya bahwa Tuhannya Muhammad itu Tuhan yang salah, sampai dipecahkan kepala mereka, dipotong-potong daging mereka, karena mereka memang seperti kesetanan, benar-benar sudah menjadi penyembah iblis, laknatullah. Padahal mengembalikan fitrah loh, mengembalikan kembali kemuliaan Ka'bah itu yang didirikan oleh nenek moyang mereka, Ibrahim. Ibrahim tidak pernah sekalipun dalam pikirannya untuk membuat berhala-berhala, patung-patung. Dan ini dengan semena-mena mereka mengatasnamakan malaikat-malaikat suci di atas, membuat berhala-berhala sampai 360 jenis. Sebenarnya sih Abu Sufyan percaya nggak percaya sama Rasulullah, cuman dia juga sudah kepalang tanggung. Dia benar-benar jadi poros bagi mereka yang melawan Rasulullah, mau nggak mau. Dan pemberdayaan ekonominya, pemberdayaan umat pengikutnya itu memang lebih banyak jika sistem berhala ini jalan daripada sistemnya la ilaha illallahnya Rasulullah ada di sana. Jadi terpecah belah menjadi dua. Kalau kalian mengikuti guru-guru agama kalian, banyak cerita-cerita bagaimana ilmuwan-ilmuwan yang terjerat dengan pesona sinar mulia Nabi Muhammad SAW. Para pendeta-pendeta yang datang, para rabi-rabi. Kalau pendeta-pendeta Majusi apa namanya, saya lupa, tapi ada dia panggilannya, itu datang. Dan bernasib seperti Umar bin Khattab, akhirnya jadi cengeng. Jadi seperti sihir, memang jadi seperti sihir. Karena memang benar-benar nabi loh, nabi. Bukan nabi yang abal-abal. Nabi yang dengan segala kefasihannya, yang tidak pernah berkata kotor, yang tidak pernah berkata kasar, yang tidak pernah menghardik anak yatim, dan selalu mencintai fakir miskin. Yang ketika anak-anak yatim melihat wajahnya tuh sudah seperti melihat bapaknya sendiri, merasa terlindungi. Senakal apapun langsung jadi seperti anak yang baik, anak yang penurut. Memang luar biasa, seperti hipnotis. Dan bagi mereka-mereka yang masih mendengki, ini adalah sihir yang nyata. Sihir bagaimana? Penyihir-penyihir itu adalah para pendusta, sedangkan Rasulullah itu orangnya jujur luar biasa. Para penyihir itu pendusta yang paling nyata. Makanya penyihir-penyihir kalian yang masih main dukun-dukun, percaya batu-batu dan percaya jimat-jimat dan segala macam itu, walaupun dengan bahasa Arab sekalipun, itu pendusta-pendusta yang paling nyata, pengikut-pengikut iblis laknatullah. Sugesti kebodohan, kejahiliahan. Sebenarnya kita kalau percaya diri saja semua juga bisa kita capai. Percaya diri kita bahwa Allah itu senantiasa melindungi kita, senantiasa menjaga diri kita, akal pikiran kita, batin kita, hawa nafsu kita. Kalau selalu senantiasa kita percaya dalam perlindungan Allah, nggak perlu itu kita macam-macam kekuburan, kita segala macam kekuburan saja mendoakan almarhum. Tak perlu minta-minta segala macam, mintanya kepada Allah. Sudah jelas qul huwallahu ahad. Sesembahan manusia, tempat meminta segala manusia di Al-Ikhlas. Begitu. Luar biasa memang kitab Al-Quran ini. Tidak ada setitik debu pun yang tidak diurus di alam semesta lewat Al-Quran. Maka terpecah belahlah
menjadi dua para ahli kitab mereka. Alhamdulillahirabbil alamin.